Walaupun secara generasi dia memang lebih senior, cuma secara umur banyak kakak-kakaknya di atasnya gitu. Dari segenerasinya aja udah ada beberapa. Orang-orang kan tahu kayak sifatnya Muta itu kayak anak-anak banget, ya kan, kayak masih happy gitu kan, heboh, ceria. Cuma ternyata dia punya pemikiran yang baguslah menurut gua, dewasa dan tenang. Dia ini punya kelemahan. Ya, menurut gua kelemahan dari Mute yang dari tadi gua alami. Dan ini tuh, gambar warna merah dan tetap konsisten untuk naruh gambar di depan. Kayaknya Mute memang suka gambarnya itu di depan aja, jangan di belakang. Ping, pang, pong, yeay! Halo semua, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini di segmen Berlegal, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan mungkin tadi di opening gue udah kasih lihat satu ciri khas dari membernya yang mungkin kalian tahu. Beliau dia dia dari generasi 7, member generasi 7 yang sekarang atau hari ini di 12 Juli itu berulang tahun ke 20 tahun. Dia adalah Mutiara Azahra Umandana. Lahir di 12 Juli 2004, ulang tahun yang ke-20 ya. Wow. Dan mungkin sedikit informasi dulu ya. Semoga kualitas videonya lebih baik karena gua baru nemuin settingan kameranya biar jadi lebih bagus, karena belakangan beberapa video sebelumnya itu agak buram ya ternyata. Gue baru sadar, sorry banget. Jadi kembali ke Mute ya. Mutiara Azahra alias Mute alias Momo Chang. Banyak banget sebutan untuk anak ini ya. Gue gak nyangka kalau dia itu udah umur 20. Karena apa ya, gue kayak baru ngeliat nih anak umur 17 beberapa tahun yang lalu. Kayak tahun lalu kayak baru 17, ternyata sekarang udah 20. Dia udah bisa nyetir mobil sekarang walaupun kayak belum ada SIM. Anda, Mute ya. Buat SIM Anda ya. Anda itu mengendarai mobil dengan ilegal. Dia udah bisa bawa mobil ke FX ya. Dari rumahnya ke FX itu udah pencapaian yang luar biasa. Ini anak udah gede gitu loh. Udah bukan anak kecilnya JKT48 lagi gitu. Bukan lagi adik kecilnya JKT. Dia tuh, tapi posisinya bukanlah jadi sosok kakak yang kakak banget. Gimana sih? Bukan jadi sosok yang dituakan juga gitu loh. Dia tuh posisinya di tengah-tengah sekarang. Bentar. Ya, jadi posisi Muta itu sekarang lagi di tengah-tengah. Dia tuh bukan sosok yang muda banget, tapi bukan sosok yang tua banget gitu loh. Dia tuh berada di tengah-tengah, di mana kakaknya tuh masih banyak ya kan. Ada banyak yang kelahiran 2004 ke atas. Dan ini kan 2004 ya, sama kayak Azizi. Masih banyak yang di atas 2004. 2002 itu banyak banget kan kakaknya. Walaupun secara generasi dia memang lebih senior, cuma secara umur banyak kakaknya di atasnya gitu. Dari segenerasinya aja udah ada beberapa. Belum dari generasi 6, belum dari generasi 3 ya kan. Jadi kakaknya itu banyak. Adiknya lebih banyak lagi gitu loh. Jadi dia tuh ada di posisi tengah-tengah, di mana kakak itu masih banyak dan adiknya itu lebih banyak lagi. Ya. Dari generasi berapa ya? 10 deh, dari generasi 10 ke bawah itu kan udah adiknya semua. 9 bahkan. Dari 9 sampai ke bawah itu kan tuh udah adiknya semua. Bahkan dari generasi 8 pun ada beberapa yang bisa dibilang adiknya. Kayak Adele, Flora itu kan termasuk adiknya Mute gitu. Jadi dia tuh masih di tengah-tengah lah, masih walaupun umurnya udah 20, ya dia belum bisa dibilang tua juga gitu ya. Dan Mute itu karena tadi gue bilang adiknya tuh udah banyak ya. Dia tuh udah jadi panutan dari banyak adik-adiknya. Dan juga adik-adiknya tuh udah banyak yang ngosiin dia. Jadi kalau misalkan trainee-trainee sekarang generasi 11, 12 tuh udah beberapa ditanya kayak siapa osinya, jawabannya tuh udah ada yang jawab Mute gitu. Gue lupa siapa ya. Mungkin kalian bisa kasih tahu gue, generasi 12 kalau nggak salah. Ada yang ngosiin Mute. Coba kalian sebutin. Gue bantu gue untuk
menemukan siapa member yang ngosiin Mute di generasi 12 ya. Dan kalau misalkan kalian udah bantu, ya terima kasih banyak. Dan seperti yang kita tahu atau kalian tahu atau mungkin kalian ada yang belum tahu ya. Mute ini unggul di dalam bidang dance. Yes. Udah banyak dance cover yang dia lakukan, entah itu lewat TikTok ataupun story ataupun postingan langsung ya. Mungkin kalau ada beberapa kayak 1-2 gue bakal tampilin ya dance cover dari Mute. Biasanya Mute itu cover dance sama Jessie. Ya, kebanyakan sama Jessie. Jarang dia cover dance sendiri. Cuman itu menjadi karakter dari Mute dan Jessie di mana mereka suka cover lagu cover dance barengan gitu. Cover dance barengan berdua. Itu menjadi karakter mereka sendiri. Itu udah jadi ciri khas dari mereka berdua. Dan itu makin kuat gitu loh, kayak dimana mereka tuh juga pede untuk menunjukkan gue bisa dance loh gitu loh, gue bisa menunjukkan keahlian gue dengan pede gitu loh. Itu yang ngebuat ciri khas Mute dan Jessie terutama itu jadi kuat banget untuk masalah dance, karena mereka mau untuk nunjukin bakat mereka itu di sosial media. Dan kalau ngomongin Mute, kita juga pasti tahu, atau kalian belum tahu ya, Mute itu punya sifat centil dan pede. Sifat centil yang menurut gua nggak ada member lain yang punya saat ini ya. Member aktif yang saat ini maupun trainee itu nggak ada yang kayak Mute. Centilnya tuh kayak wow, siapa yang bisa ngalahin gitu kan. Itu centil banget anaknya. Terus pede itu dia. Mungkin ada beberapa member-member atau trainee bahkan yang centil juga, cuma masih belum pede gitu. Masih kayak belum deh kayaknya. Kita mungkin bisa lihat nanti ketika dia udah jadi member. Tapi ngelihat Mute, wah gak ada yang bisa ngalahin centilnya Mute saat ini. Untuk saat ini belum ada. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin akan muncul the next Mute lainnya yang memunculkan karakter centil tapi pede di saat yang bersamaan. Dan itu menjadi nilai plus dari Mute ya. Yang menjadi keunikan dari Mute, dimana dia itu dengan kepedeannya, dengan sifat centilnya itu bisa mencuri perhatian banyak orang. Dan mencuri spotlight juga, mencuri spotlight di panggung ketika teater. Semua orang tertuju sama dia ketika sesi MC atau perkenalan, biasa seperti itu kan. Nah, ngomong-ngomong soal perkenalan atau Jiko Shokai dari Mute ini juga kuat. Dimana dia tuh punya beberapa ciri khas untuk Jiko Shokai-nya. Bisa dibilang di 2022 sampai 2023 itu ada banyak variasi Jiko Shokai dari Mute. Jiko Shokai pada intinya tetap sama gitu ya. Jiko Shokai Mute ya? Oh, dengan kelincahanku aku akan menari setiap hari. Panggil aku Mumu Mute, ya kan? Itu tetap sama. Dari tahun ke tahun tetap sama. Yang berbeda itu adalah entah di antara sebelum Jiko atau sesudah Jiko itu muncul, baru ada variasinya. Seperti yang gue taruh di awal tadi, itu ada Ping Pang Pong ya kan, dimana dia tuh di awal ketika giliran dia langsung ngomong di mic, langsung Ping Pang Pong. Penonton itu udah tahu ya kan, penonton tuh ikut nyebutin Ping Pang Pong gitu. Terus habis itu langsung diikutin sama tepuk tangan. Habis itu baru dia Jiko. Seru. Jiko Shokai-nya Mute itu salah satu yang dinantikan gitu. Terus yang paling ikonik dari Mute di awal 2023 atau 2022 ya. Itu adalah Don't Touch ya. Itu letaknya di setelah Jiko. Jadi setelah Jiko dia itu ada Don't Touch. Jadi kayak habis Jiko dia bilang langsung don't touch, touch. Habis itu kalau misalkan dia lagi mood ya sebelah kiri juga gitu kan, sebelah satunya don't touch lagi gitu.
Terus di tahun 2000, gue lupa ini 2022 juga kayaknya, pas sebelum digital photobook yang Cita-Citaku. Itu tahun berapa guys? Kalau nggak salah 2022. Dia itu punya cita-cita atau mengidolakan sosok Syahrini ya. Syahrini kan punya lagu yang ada yang boom, shake 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 boom. Nah, dia itu bawain itu juga ketika Jiko Shokai. Setelah kalau nggak salah, setelah Jiko Shokai dia bawain boom shake 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 boom. Itu lucu juga gitu kan. Dimana ya sebenarnya dia tuh nggak mau keluarin itu, cuma kayak hajar aja lah gitu, keluarin boom shake shake. Jadi dan itu jadi ikonnya Mute juga. Ya. Cuma sampai sekarang dia belum ketemu ya sama Mbak Syahrini ya. Aduh. Padahal harusnya kalau ketemu sih lucu banget ya. Sosok seorang idol ketemu idolanya. Udah banyak sih, cuma kayak gue pengen lihat Mute ketemu sama Mbak Syahrini. Gimana sih rasanya? Gimana sih ekspresinya? Gimana sih kesan-kesannya? Dan gue menantikan fotonya juga. Dan seperti yang gue bilang tadi, Mute ini bukan suka, atau selalu bisa mencuri perhatian penonton melalui tingkahnya, melalui apa yang dikatakannya, apa yang dia lakukan gitu kan. Banyak hal yang dia lakukan itu bisa membuat orang tuh senang, orang tuh menjadi merhatiin dia gitu. Entah itu disengaja atau tidak ya, entah itu maksudnya diniatin banget sama Mute atau enggak. Coba itu berhasil gitu loh, membuat orang tuh tahu ini loh ada member namanya Mutiara Azahra atau Mute. Dia tuh lucu, dia tuh centil banget anaknya gitu kan. Cuma gitu-gitu udah 20 ya kan, agak kaget. Cuma anaknya tetap lucu ya, tetap kita menganggap dia atau melihat dia tuh kayak umur masih belasan gitu. Ya dalam satu sisi itu terlihat bagus ya, kayak Vioni gitu loh. Kita atau gue sendiri bahkan sering lupa kalau Vioni itu kelahiran 2002, cuma beda berapa tahun sama gue. Pun dengan sifatnya yang yang centil, heboh, ya, bawel juga, dia tuh punya sisi lain gitu. Dia itu punya sisi lain yang dimana sisi lainnya itu dari sisi pemikirannya. Pemikiran Mute itu di 2 tahun terakhir ya. Cara pikirnya itu tuh lebih tenang gitu loh. Cara pikirnya tuh tenang dan dewasa. Menurut gue cara pikirnya atau apa yang dipikirkan Mute itu adalah cara pemikiran dari orang dewasa. Caranya menanggapi sesuatu itu lebih tenang gitu loh. Ya, mungkin juga karena dia ada di lingkungan atau bersama dengan Eli dan Gita ya. Yang notabene itu lebih tua dan lebih dewasa dan juga lebih tenang orang-orangnya ya kalau untuk masalah soal pemikiran gitu loh. Mungkin kebawa gitu loh. Dan itu menjadi hal yang positif bagi Mute, dimana orang-orang kan tahu kayak sifatnya Mute itu kayak anak-anak banget ya kan, kayak masih happy gitu kan, heboh, ceria. Cuma ternyata dia punya pemikiran yang bagus lah menurut gue, dewasa dan tenang. Ngulang-ngulang nih. Dan sisi Mute lainnya itu adalah stylish. Anaknya itu stylish. Gue suka stylenya. Anda yang bilang stylenya Mute itu kayak ibu-ibu, siapa Anda? Ya mungkin itu bukan selera Anda ya. Cuma Mutenya jadi kepikiran gitu, sayang banget. Padahal anaknya tuh lucu loh, dia mix and match dengan pakaiannya gitu, cara berpakaiannya. Menurut gue lucu gitu loh, gue ngelihat dia kayak pakai kayak kemeja tangan panjang tapi rok yang panjangnya nanggung gitu loh. Itu apa ya disebutnya? Ya pokoknya gitu lah, kayak rok sebetis gitu. Ya kan itu kan kayak nanggung ya, kayak style-nya kayak old school gitu loh. Cuman dia buat sendiri, maksudnya dia mix sendiri lah cara berpakaiannya itu. Dan menurut gua ya Mute harus pede aja sih, kayak seperti biasanya ya. Dia mau pakai style seperti apapun, karena percayalah banyak orang yang suka
termasuk gue suka loh ngeliatin Mute dengan stylenya, dengan outfitnya. Terutama yang belakangan ya, dia suka pakai kayak kemeja, itu lucu loh. Gue tungguin apa namanya, style Mute selanjutnya, mau itu dari meet and greet ataupun ketika dia di airport ya, atau sehari-hari pun boleh. Iya. Cuma yang sedikit hilang dari Mute belakangan adalah kayak hobi menjahitnya. Mungkin karena waktunya itu sedikit. Ya karena waktu itu sedikit gitu. Jadi nggak begitu sering menjahit lagi. Ya padahal gue berharap ada lagi nih Mute buat baju untuk meet and greet, misalkan ketika dia mau ke airport, dia buat sesuatu kayak dulu ada scrunchie ya. Ada scrunchie, terus bener nggak scrunchie namanya? Ikat rambut ya, gue lupa. Terus mungkin bisa buat aksesoris untuk tas gitu ya. Ya cuman karena nggak ada waktu, jaketnya juga sibuk, mungkin hobinya ini sedikit terlupakan gitu loh. Gue menunggu sebenarnya karya-karya lainnya dari Mute untuk buat baju lagi gitu kan, karena di tahun lalu masih sempat tuh, tahun lalu masih banyak baju-baju yang dia buat untuk event-event JKT gitu. Iya ya, ada satu hobi Mute yang menghilang gitu, atau dia yang nggak posting aja, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Ya gue berharap hobinya masih ada ya, dia masih suka lah, gue harap dia masih suka untuk buat baju lagi, buat ngejahit lagi, karena itu hobi yang unik ya Mute ya. Dan anak ini di samping dari keunggulannya dan keunikannya tadi yang gue sebutin ya, dia ini punya kelemahan. Ya menurut gue kelemahan dari Mute yang dari tadi gue alami, belibet ya. Gue dari tadi belibet berapa kali. Gila, ini kayaknya gara-gara ngebahas Mute jadi belibet juga nih, keikut. Ya, dia suka belibet ya kan. Apa ya belibetnya dia? Gue lupa. Ya, mungkin kalian yang punya referensi belibetnya Mute apa aja bisa komentar ya. Dan juga selain dia belibet, dia juga suka typo ketikan. Pas Twitter, pas nge-tweet, pas nge-X. Kayak jelek banget gue bilang nge-X. Ya, posting di X. Nah, gitu. Dia suka typo di situ. Jadi kayak sinkron gitu loh. Typo sama belibet. Ya, ampun ya, Mute ya. Ampun. Jadi kalau kalian perhatiin dia kalau ngetik panjang ya. Kalau dia ngebuat cerita di X, ngetiknya panjang, dia tuh suka typo. Perhatiin aja. Tapi sekarang tuh orang udah biasa sama Mute, jadi kayak udahlah nggak usah dikoreksi gitu loh. Memang anaknya kayak gitu. Dan Mute pun juga kayaknya malas koreksi karena dia udah tahu kayak orang-orang udah tahu nih gue suka typo. Ya udahlah gitu. Dan itu masih sampai sekarang. Mungkin kalian tungguin aja tuh kalau dia nge-tweet ya, kalau dia posting liatin tuh ketikan-ketikannya pasti ada yang salah. Dan anaknya saat ini tuh punya banyak kesempatan ya, atau dikasih banyak kesempatan untuk tampil. Baik itu dari teater ya, berbagai setlist, dia salah satu yang paling utama, dan juga dia punya tingkat kesehatan yang cukup baik ya. Jadi Mute ini salah satu yang jarang sakit. Gue salut sama dia. Jessie juga kayak gitu, jarang sakit, keren banget nih anak berdua. Gue harap sehat-sehat terus ya buat Mute, karena ya dia ini dikasih kesempatan terus sama JKT48 untuk tampil baik itu di teater ataupun di off air. Selain dari kedua hal tersebut, dia juga dikasih kesempatan untuk senbatsu di 2 single terakhir JKT48 ya. Yaitu ada Sayonara Crawl dan Magic Hour. Ya mungkin oke lah kalau Sayonara Crawl itu dipilih sama Shani gitu. Tapi dia dipercaya sama manajemen untuk ngisi atau menjadi member pilihan di Magic Hour ya, yang dimana Magic Hour itu juga ada short movie-nya. Itu adalah langkah besar di langkah besar di karir Mute di JKT48. Itu juga melatih dia untuk acting gitu loh. Dimana ketika dia cerita soal Magic Hour, dia tuh kan belum pernah acting kata dia. Dia
ya disitulah dia belajar gitu loh. Oh gini ya caranya untuk acting gitu loh, ngapalin skrip, berekspresi gitu kan, dan apa namanya, berdialog dengan lawan main kita yang ternyata teman kita sendiri juga. Itu berat, tapi dia belajar banyak hal di situ, dan menurut gua ini adalah langkah yang bagus biar dia bisa explore hal baru gitu loh. Ya siapa tahu Mute bisa jadi kayak Z, bisa jadi kayak Gracia, bisa jadi kayak Freya yang main film atau series gitu loh. Semoga gitu ya. Cuma perjalanan masih panjang, dia harus belajar lebih banyak ya, dan kesempatan dia di Magic Hour ini sangat apa ya, berkesan. Lagi-lagi itu karena syuting di Jepang juga ya kan, dimana tahun lalu itu dia ke Bangkok ya kan. Itu hebat banget. Terus kemarin itu di Magic Hour dia ke Jepang, jadi kayak ya bisa jalan-jalan, bisa ngelihat lebih banyak hal di luar negeri sana gitu loh, karena dikasih kesempatan sama JKT48. Keren. Dan menurut gua dia harus belajar terus ya kan, biar dapat kesempatan yang lebih baik ke depannya. Ya, Mute. Itu dia untuk Mute. Selanjutnya, oh mungkin kalian kalau ada tambahan silahkan ya, kalian mau tambahin soal Mute bisa kalian kasih di kolom komentar. Selanjutnya gue akan bahas birthday t-shirt dari Momo-chan. Let's go, kita ke Instagram dari JKT48 merch. Yuk, ini dia dari JKT48 merch. Harusnya udah tampil. Ya, ini dimana dia menggunakan warna dasar putih ya. Dimana tahun lalu dia tuh pakai warna biru. Jadi kali ini dia pakai warna putih dan dengan gambar warna merah. Oke, jadi warnanya itu putih dan ini tuh gambar warna merah, dan tetap konsisten untuk naruh gambar di depan. Kayaknya Mute memang suka gambarnya itu di depan aja, jangan di belakang. Karena tahun lalu yang warna biru itu di depan dengan gambar brownies ya. Tahun ini dengan gambar banyak hal di sini. Gue nggak bisa zoom, sorry banget. Dan kalau gue zoom di edit juga ini bakal blur ya. Ini menampilkan perjalanan Mute dari kecil sampai dia menjadi sosok idol di sini. Ya, di sini tuh ada perjalanan dia dari masa dia kecil, ini masa dia kecil ya kan. Apapun yang dia sukai. Ini ada menjahit nih, ada apa mesin jahitnya. Terus ini apa nih, gue nggak kelihatan. Ya pokoknya apapun yang dia sukai itu ada di sini, dan pada akhirnya itulah yang menghantarkan dia atau yang menemani dia sampai dia menjadi sosok seorang idol ya di JKT48. Ini dia. Di sebelahnya ada apa ya? Oh, sebelahnya langsung anaknya, karena gambarnya nggak gambar di belakang itu nggak ada. Dan di atas ini ada tulisan, cuma gue lupa ini tulisannya apa. Ya, gue lupa gitu loh. Gue nggak bisa ngezoom kalau di PC, atau gue yang nggak tahu caranya. Nih, Sashat ya. Kita lihat anaknya ya. Anaknya tuh lucu banget. Nih, dan dia itu photoshoot ketika siapa ya yang live ya? Ada yang live kalau nggak salah di kantor JKT. Nah, itu ada photoshootnya Mute sama Adele. Cuma Mute sama Adele nggak muncul di live itu kan. Ketahuan karena kayak lagi sesi photoshoot, bunyi kamera ada gitu kan. Nih, anaknya ada kuncir satu di kiri gitu kan. Lucu banget. Ini nih yang gue maksud buat Gita gitu loh. Kayak lucu banget kalau dia konser satu gini. Baju kan fun ya, bajunya Gita kemarin. Nih Mute dengan warna dasar putih dan merah. Kalau nggak salah kata Mute dia mau warnanya itu merah sebenarnya. Ini dia pakai celana pendek. Dia mau warna merah bajunya, cuma kayak ngejreng banget. Jadinya dia pilih warna putih, tulisannya atau gambarnya yang warna merah. Gitu. Lucu ya. Ini anak 20 tahun loh. Buset. Ya, kayak otak gue masih kayak nggak bisa terima anaknya 20. Gitu, kayak cepet banget. Dan itu dia untuk birthday t-shirt dari Mute ya. Bagi kalian yang mungkin sudah pesan, apakah sudah sampai teman-teman? Karena kalau kata Mute banyak beberapa dari kalian yang sudah sampai birthday t-shirtnya.
Jadi kalau kalian ada yang masih belum sampai hari ini sih, kasih tahu Mute ya. Kasih tahu ke Mute biar Mute bisa. Mungkin bisa gitu loh, diingetin ya. Dan yang pasti seperti di birthday girl lainnya, gue akan mention proyekan dari fanbase Mute. Di sini ada Muffin ya. Ya, Muffin ya. Muffin dari fanbase-nya Mute. Kalian bisa ramein hashtagnya, kalian bisa buat project apapun untuk ngerayain ulang tahunnya Mute. Kasih ucapan dengan hashtag tersebut. Tag juga Muffin ya, biar mungkin bisa di-repost sama tim Muffin dan bisa dilihat sama Mute juga. Ramein buat anaknya happy di hari ulang tahunnya, buatin project kalau kalian memang ada yang bisa dibuatin, atau kalian mau ngasih sesuatu, buat sesuatu dan untuk di gift ya silahkan kalian buat dan gift anaknya di acara Setan Saya nanti ya kan, karena Setan Saya nanti udah ada di Jakarta lagi ya, karena gue tag-nya ini ketika masih teater sementara ya, gue tag di 6 Juli. Ya jadi ramein ulang tahunnya buat anaknya happy gitu. Dan untuk Mute selamat ulang tahun ya. Umur 20 itu menandakan umur kedewasaan seseorang, terutama buat cewek ya. Menurut gue nggak ada yang harus diubah dari perilakunya Mute, sifatnya Mute. Tapi kamu harus tahu kalau kamu itu udah dilihat sama adik-adik kamu, bahkan udah ada adik yang ngosiin kamu. Jadi berikan yang terbaik, terus jadi panutan yang baik juga buat adik-adiknya. Ajarin adik-adiknya biar jadi sama seperti kamu atau bisa lebih dari kamu ya. Dan itu aja sih buat Mute ya ucapannya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Mutiara Azahra. Oke, mungkin itu aja untuk birthday girl kali ini episode Mute. Kita bakal balik lagi di episode birthday girl selanjutnya, itu di tanggal 14 Juli untuk birthday girl-nya Reva Videla ya. Ya, gitulah. Kita ketemu 2 hari lagi. Lusa kita ketemu lagi. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai detik ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye-bye.